Shalom, saudara-saudariku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerahnya. Hari ini kita dipanggil bersama-sama untuk beribadah kepadanya. Marilah saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita yakin dan percaya hari ini ibadah doa kita akan menjadi satu ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kita dikuatkan, disegarkan. Haleluya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord.
Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Sebelum kita hari ini mendengarkan kebenaran firman, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan selalu membimbing kami, bahkan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah satu kondisi yang kami harus hadapi. Pada hari-hari ini Tuhan, kami tahu tidaklah mudah, dan kami tahu ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami menjadi khawatir. Tetapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan terus membimbing dan memelihara iman kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam pendengaran firman. Juga ketika kami menaikkan doa-doa kami mau percaya bahwasanya Tuhan akan menyertai dan membimbing, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami di dalam pendengaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama membacanya dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya hari ini misalnya dokter memvonis Anda dan saya, umur kita tinggal 1 hari lagi, maka apa yang ada di benak hatimu dan hati saya? Tetapi sebenarnya kalau kita memahami, merenungkan tentang apa yang dimaksud oleh Musa di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, sebenarnya pertanyaan tersebut adalah bukan pertanyaan yang mengada-ngada. Karena memang sebenarnya umur manusia itu begitu singkat, saudaraku. Kita hidup di dunia ini seperti sebuah perjalanan yang menumpang. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam Mazmur pasal 90, kita melihat bagaimana di situ dalam poin-poinnya, bagaimana tentu hidup manusia ini, bahkan di dalam ayat 10 Musa mengatakan masa hidup kami itu 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, gambaran ini adalah menggambarkan tentang bahwasanya hidup manusia itu begitu fana, begitu singkat. Sehingga saya katakan saudara, setiap hari itu adalah berharga. Kami teringat saudara ketika anak kami Michelle. Nah, ketika anak kami diobservasi, ya, bayi berumur 1 hari ini diobservasi. Ya, pada hari yang ketiga kemudian dokter memanggil kami lalu menyatakan anak kami harus segera menjalani operasi. Karena menurut prediksi dokter, analisis dokter, dia punya usus terlipat menjadi 3. Kalau dalam bahasa medis disebut sebagai Atrianus ciccinum. Jadi kemudian ketika dokter menyarankan hal itu, lalu saya bertanya kepada dokter. Saya bertemu dengan dokter bedah anaknya. Dok, apa yang akan terjadi resiko untuk anak saya? Dan kemudian dokter itu mengatakan, ya Pak, paling mati katanya. Pada hari itu saya begitu sedih sekali. Saya takut sekali kehilangan anak saya. Akhirnya anak kami harus dioperasi. Dan ketika itu saya melihat sebuah kejadian-kejadian. Ya, kami waktu itu harus menunggu bagian NICU. Saya teringat sekali ada seorang ibu yang kemudian menghantar anaknya sedang dalam kondisi gawat. Tidak lama selang daripada ibu itu menunggu di luar dengan cemas, tiba-tiba dokter keluar lalu ibu ini menjerit dengan histeris karena anaknya yang sehat, entah bagaimana kondisinya tiba-tiba kritis, kehilangan kesadaran dan kemudian meninggal. Dan ketika jenazah anaknya dibawa keluar, ibu ini terus menangis. Dan saya berpikir hal yang sama bisa saja terjadi dengan Michelle. Kemudian dokter memanggil saya dan hasil operasi Michelle berjalan dengan baik. Tetapi dari peristiwa itu saya bersyukur 2 hal. Yang pertama, Michelle sembuh. Dan yang kedua, saya juga bersyukur bahwasanya saya melihat, saya diajari Tuhan bahwasanya hidup manusia itu begitu singkat, begitu rapuh. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat memperoleh hati yang bijaksana, maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah melibatkan Tuhan. Saudara-saudari,
Saya tahu ketika Musa menulis Mazmur pasal 90 ini, maka di dalamnya adalah sebuah perenungan. Musa sedang berjalan kembali bersama dengan Tuhan di dalam satu meditasinya. Di masa tuanya dia melihat bagaimana kehadiran Tuhan itu yang menuntun hidupnya. Tentu kalau kita mengingat perjalanan Musa menuntun umat keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, daerah tanah perjanjian itu, maka saya percaya kalau tanpa melibatkan Tuhan, maka misi yang Musa emban itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih, tanpa Tuhan akan sangat sulit kita menjalani hari-hari kita. Tanpa Tuhan kita akan sangat sulit untuk berperang. Tanpa Tuhan kita akan sangat sulit untuk menghadapi badai. Tanpa Tuhan kita akan sangat sulit untuk melalui hari dengan penuh kemenangan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan untuk dapat memperoleh hati yang bijaksana adalah kita harus melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita. Karena memang Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Melibatkan Tuhan dalam keseharian kita akan menuntun kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang di dalamnya ada Tuhan. Tentu kebijaksanaan ini akan membimbing diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk mengalami Tuhan. Nah, saudara, kenapa penting kita melibatkan Tuhan? Nah, ini yang kedua. Karena kalau kita melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita, maka hal yang kedua di dalam kita memperoleh hati yang bijaksana, maka apa yang kita kerjakan akan memiliki nilai kekekalan, dampak kekekalan. Saudara mau hidup saudara, waktu saudara menjadi penuh, punya dampak kekekalan dalam hidup, maka di dalamnya pasti kita melibatkan Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita itu akan memberikan dampak yang mengubahkan. Kalau kemudian kita memahami tentang hati yang bijaksana. Saudara, ada banyak cara Tuhan dapat memberikan kita kebijaksanaan. Bukan hanya dalam hal-hal kesempurnaan, tetapi juga dalam hal-hal kegagalan, dalam hal-hal keterbatasan. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bijaksana mempergunakan hari-hari kita. Paulus dalam tulisannya pernah mengatakan supaya kita jangan menjadi bodoh. Tetapi baiklah kita mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Kita mempergunakan waktu kita. Bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena di dalam waktu kita itu ada nilai-nilai kekekalan. Saudara, hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk memahami waktu kita. Pergunakanlah bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai kekekalan. Nah, saudara bicara tadi tentang nilai-nilai kekekalan, maka nilai-nilai kekekalan ini bicara tentang satu dasar konsep pemikiran tentang kerajaan Allah. Mulailah kita berpikir, bagaimana cara saya untuk dapat memuliakan Tuhan? Bagaimana cara saya untuk dapat membangun nilai-nilai kekekalan itu yang berdampak untuk memuliakan Tuhan? Maka tentu kita perlu mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita memikirkan hari ini, aktivitas kita. Bagaimana saya di dalam bisnis saya dapat memuliakan Tuhan. Bagaimana saya di dalam mendidik anak-anak saya dapat memuliakan Tuhan. Menanamkan nilai-nilai kekekalan. Bagaimana saya sebagai seorang suami dapat memperlakukan istri di dalam nilai-nilai kekekalan, menjadi berkat bagi istri. Nah, saudara, kalau ini kita pikirkan dan kita lakukan, mempergunakan waktu yang baik itu untuk memuliakan Tuhan, itulah akan menjadi nilai-nilai kekekalan. Karena ingat yang pertama tadi apa? Bicara tentang hati yang bijaksana adalah melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam keseharian kita. Dan yang kedua, kita melihat ketika bicara hati yang bijaksana itu bicara tentang bagaimana keterlibatan Tuhan itu akan membawa kepada dampak nilai-nilai kekekalan. Yang berarti adalah memuliakan Tuhan di dalam waktu kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini kita di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19 ini,
Ini tidak menyetop kita untuk kita berhenti memuliakan Tuhan, membuat hidup kita menjadi berfaedah. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk memahami kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami butuh hikmat-Mu, butuh Roh-Mu untuk dapat menjadikan kami memiliki tujuan-tujuan ilahi dalam hidup kami. Sama seperti Musa ketika dia melakukan sebuah perjalanan di dalam kehidupannya, dia melihat Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, bahkan di dalam kegagalannya sebagai seorang hamba Allah. Dan hamba percaya Tuhan, demikiannya juga kami, ajar kami untuk terus-menerus Tuhan melibatkan Tuhan di dalam keseharian kami, dan menerapkan nilai-nilai kekekalan di dalam keseluruhan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau berkati kami sebelum kami masuk ke dalam setiap pokok-pokok doa kami. Kami percayakan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan hamba juga berdoa memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, menguatkan kita semua. Biarlah kebaktian doa ini menjadi satu penguatan iman kita untuk kita semakin lebih dekat mengalami Tuhan secara nyata. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.